Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Video saya kali ini akan membahas tentang hidup bersama, dalam arti sama-sama hidup. Untuk ayatnya sebagai ayat inti saya ambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Janganlah kamu masing-masing memerhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam HaMashiach Yeshua. Tetapi saya melihat di dalam satu kenyataan di atas muka bumi ini, ada orang yang rasialis. Nah, menurut ayat tadi, kita akan tahu bahwa manusia hidup kenapa bisa rasialis. Saya perhatikan ada 6. Yang pertama, karena orang tersebut hidupnya memerhatikan dirinya sendiri saja. Artinya, memaksa orang lain harus sama dengan dirinya. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, termasuk pandangannya, maka orang tersebut tidak bisa menerima satu kenyataan adanya perbedaan. Ini yang pertama. Kenapa ada orang rasialis? Yang kedua, karena fanatisme sempit. Artinya apa? Orang tersebut tidak mengerti kedaulatan Tuhan yang telah melahirkan orang dari gender, bahasa, dan suku serta agama yang berbeda. Jadi kalau ada orang yang rasialis itu karena fanatisme sempit, ya, tidak mengerti keadaan dunia ini. Yang ketiga, karena tidak memahami bahwa hidup itu tidak sendirian. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi ini dihidupi bersama. Ada saya, ada saudara, ada orang lain-lain lagi. Apalagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ini, terdiri dari banyak suku dan bahasa serta agama yang berbeda. Kalau saudara pergi ke Papua misalkan, hanya dari satu saja Papua, kita akan menemukan ada ratusan bahasa di sana. Nah, ini harus bisa memahami bahwa kita itu hidup tidak sendirian. Nah, orang yang rasialis ini karena hidupnya sendirian. Yang keempat, merasa pinter. Ya, kalau orang merasa pinter, itu seringkali melecehkan orang lain. Tetapi kalau saudara merasa paling benar, saya katakan boleh-boleh saja. Dan saya angkat jempol untuk saudara. Seharusnya memang saudara merasa paling benar apa yang saudara sampaikan kepada orang lain. Asal, nah ini asal jangan memaksa. Jadi kalau merasa paling benar, boleh-boleh saja. Apa yang saya yakini sebagai umat Nasrani, tentu saja saya merasa bahwa ajaran saya paling benar. Saudara dari umat Muslim, tentu saudara akan mengatakan bahwa Muslimlah yang paling benar. Saudara-saudara yang dari umat Hindu akan mengatakan Hindulah yang paling benar. Dan selanjutnya, boleh-boleh saja, tidak masalah, asal jangan memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak, harus sama seperti saya misalkan. Nah, ini keliru. Kalau saudara menyampaikan, boleh-boleh saja, tetapi tidak perlu harus sampai menghina. Karena kitab suci mengajarkan kepada kita, khususnya saya sebagai umat Nasrani, kitab suci melarang untuk menghina, ya. Itu hal yang keempat. Yang kelima, orang tersebut telah menerima indoktrinasi yang menyesatkan, yaitu indoktrinasi kebencian. Sudah dicuci otaknya untuk membenci orang yang tidak sama pemahamannya dengan dirinya. Ya. Ini tentu saja keliru, saudara-saudara. Saya punya ikan cupang. Saya sengaja membuat video ini dengan latar belakang akuarium saya. Karena akuarium saya ini berisi ikan cupang. Ada banyak ikan cupang. Saya taruh di dalam satu akuarium yang sama, satu tempat. Sebagaimana mungkin saudara juga ketahui bahwa ikan cupang itu adalah ikan yang punya naluri untuk berantem. Saudara bisa buktikan ada 2 ikan cupang, saudara jadikan satu, pasti berantem. Tetapi kalau
diajar yang baik, maka ikan cupang bisa tidak berantem. Jadi orang yang rasialis ini karena orang tersebut menerima ajaran agama yang salah, sehingga otaknya diracuni. Bagaimana mungkin membunuh orang kok dapat pahala? Nah, kita melihat ayatnya terlebih dahulu di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Ayatnya mengatakan, mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba, dan sekarang sudah tiba, bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim atau kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang tertentu yang berpikir kalau saya membunuh, berarti saya mendapatkan pahala. Ini kan sudah tidak masuk akal, dan itu sudah ditulis dalam kitab suci kami. Oleh karena itulah maka ini ciri-ciri orang yang rasialis, ya, itu yang kelima. Karena itu saudara jangan kalah dengan ikan saya ini. Ikan saya ini, walaupun ikan-ikan ini punya naluri berantem, tetapi mereka bisa tidak berantem. Saudara bisa lihat ikannya enjoy-enjoy saja, karena saya melatih supaya ikan tersebut tidak berantem. Nah, kalau saudara rasialis, artinya saudara kalah dengan binatang. Binatang saja bisa dididik dengan baik. Itu hal yang kelima. Yang keenam, itu menunjukkan kehebatan atau keperkasaannya. Jadi orang yang rasialis ini orang yang menunjukkan kehebatannya dan keperkasaannya. Artinya apa? Sombong, arogan. Sedangkan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, sombong itu adalah sifatnya setan. Di sana ayatnya berbunyi, betapa engkau telah jatuh dari sorga, hai yang bersinar putra fajar, engkau telah dihempaskan ke tanah, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Ini adalah Hillel bin Sakar atau setan yang selama ini kita tahu namanya Lucifer. Oleh karena itulah maka kita harus menyadari di negara kesatuan Republik Indonesia ini, saudara merasa paling benar, tidak masalah. Asal jangan memaksa orang lain. Dan tidak perlu harus mengucapkan kata-kata yang arogan, yang sombong, yang melecehkan agama lain. Itu tidak boleh, ya. Termasuk terus terang saja terhadap apa yang disampaikan oleh saudara Paul Zeng. Ya, saya juga tidak setuju. Walaupun ada juga pernyataan-pernyataannya yang benar, tetapi cara menyampaikannya saya sangat tidak setuju. Karena itu menyakiti hati umat agama lain. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Oleh karena itulah maka kita harus menyadari untuk belajar bisa menghormati orang lain. Saudara-saudara ya. Nah sekarang menurut ayat tadi, bagaimana agar tidak rasialis? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Yeshua HaMashiach. Nah, apa itu pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Yeshua HaMashiach? Yang pertama adalah kasih. Artinya penuh dengan belas kasihan. Bukan hanya kasih hanya untuk golongannya saja. Nggak boleh seperti itu. Karena kitab suci mengajarkan di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 dikatakan, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Jadi terhadap orang yang memusuhi kita saja, ya kita jangan membalas. Memang Paul Zeng tidak bisa disalahkan juga. Mungkin karena dia sering mendengar ucapan-ucapan dari Yahya Waloni yang sudah mualaf, yang sudah beralih ke agama Islam, tetapi dia melecehkan sangat luar biasa. Saya sudah pernah menyanggah juga apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni, dan tidak ada tanggapannya. Ya, saya juga tidak suka. Kalau memang saudara-saudara Kristen mau jadi Islam, go ahead, monggo, silahkan. Tetapi kalau sudah jadi Islam, pesan saya, pelajarilah Al-Quran dengan baik, supaya menjadi Islam yang baik,
bukan Islam yang radikal, bukan Islam yang rasialis, dengan cara merusak pemahaman kekristenan dengan caranya sendiri. Nah, ini yang tidak benar, saudara-saudara. Ya, jadi mungkin Paul Zeng ini juga marah karena melihat Yahya Walloni kok begitu tenang-tenang saja begitu ya. Karena itu ini negara kesatuan Republik Indonesia, ya belajarlah kita untuk menahan diri. Karena kalau saya melakukan hal yang sama, saya pikir apa bedanya saya dengan dia, ya. Sementara firman Elohim mengajarkan di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-44 tadi, supaya kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan kita berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu ini bukan ajaran firman Tuhan. Ya, kita ngomong kasar saja tidak boleh, apalagi menjelek-jelekan, menghina. Ya, bagi saya lebih baik dihina daripada menghina. Orang punya pikiran kok, saudara-saudara. Siapa yang benar, siapa yang tidak, orang bisa memikir. Karena kita hidup di negara bebas. Ya, itu yang pertama, bagaimana agar tidak rasialis. Yang kedua, menurut ayat tadi kita harus belajar rendah hati dan lemah lembut. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29, ayatnya mengatakan, "Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu." Yang ketiga, menghargai ketidakmampuan orang lain. Yeshua juga menghargai ketidakmampuan orang. Ya, Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Maka di dalam kitab Matius atau Matius 18 ayat yang ke-22, Yeshua berkata kepadanya, "Aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7." Ya. Nah, ini saya umpamakan begini, saudara-saudara. Dulu saya mengenalnya hanya Yesus dan Allah saja. Tuhan tidak marah terhadap saya, tetapi Tuhan membimbing sampai saya mengenal nama yang sesungguhnya, yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, yang bernama Yahweh. Dan Yahweh itulah yang menjadi seperti manusia, turun ke atas muka bumi ini dalam wujud manusia untuk menyelamatkan, yaitu Yeshua HaMashiach, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya melalui video ini kita semua akan menyadari untuk kita belajar menghormati, menghargai kepercayaan orang lain. Saya mengharap yang mu'alaf, silahkan jadi mu'alaf yang baik. Tidak usah menjelek-jelekan kekristenan. Kan agama Kristen sudah kalian tinggalkan. Kitabnya juga sudah kalian anggap sampah. Jadi nggak usah dibahas. Kalau dibahas artinya saudara membahas sampah. Kalau membahas sampah apa yang disampaikan oleh umat, maka umat dapatnya sampah, kebencian, dan ketidakbisaan untuk menerima orang lain. Ini tidak bagus, ya. Saya juga menghimbau kepada para murtadin, setelah kalian meninggalkan Islam, jadilah Kristen yang baik, pelajari kitab suci dengan baik. Sudahlah, tidak usah pikirkan agama lama karena sudah kalian tinggalkan. Kita berada di relnya masing-masing saja, dan kita menjadi satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia untuk memperkuat negara ini menjadi negara maju. Saya ingatkan, Indonesia itu adalah negara terkaya di seluruh dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah, dan ini diincar oleh negara-negara superpower untuk rebutan, ya. Nah, bagaimana caranya? Mengadu domba orang yang ada di dalamnya. Hati-hati, saudara-saudara. Karena itu mari kita belajar untuk bisa menerima keberbedaan, ya, menerima ketidaksamaan. Kita saling menghormati, kita berjalan di relnya masing-masing saja. Umat Nasrani berjalan di relnya masing-masing. Yang umat Muslim berjalan di relnya sendiri. Sehingga kita ini tidak benturan, ya.
Jadi ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Apabila video ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa subscribe dan like, serta tekan loncengnya supaya bisa menambah gairah saya di dalam saya membuat video-video lain. Dan apabila saya memunculkan video baru, saudara orang yang pertama mendapatkannya. Demikianlah video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Waruah HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.